Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Salah satunya adalah membahas putusan MK soal syarat pendaftaran Capres-Cawapres. Menurut Jimli, putusan MK yang memberi kesempatan kepala daerah di bawah usia 40 tahun mendaftar sebagai peserta Pilpres bagus tapi tidak tepat waktunya. Apalagi menurut Jimli, Ketua MK Anwar Usman ikut memberi pertimbangan dalam permohonan uji materi syarat mendaftar Capres untuk kepala daerah yang objek perkaranya terkait dengan Gibran, keponakan Anwar. Kalau dari substansi putusannya kan bagus itu untuk memberi kesempatan anak muda. Cuma timingnya ada kaitan dengan Pilpres yang mau diusung adalah salah satunya ada kaitan. Nah, misalnya Pak Anwar Usman, waktu pemohon yang mengajukan itu adalah PSI, nah dia nggak ikut. Kenapa dia tidak ikut? Karena Ketua Umum PSI ponaannya. Jadi kan dia udah memberi perhatian penting tentang kode etik. Tapi untuk perkara berikutnya dia ikut. Itu yang membuat keputusan jadi berubah arah. Dari menolak menjadi dikabulkan. Sehingga cara membuat keputusan ini dipersoalkan orang. Gitu. Saya ingin melanjutkan pertanyaan terakhir. Mohon izin Pak Prabowo ya. Jadi sebagai capres boleh juga dengar ini. Nah, jadi salah satu masalah yang juga serius di bangsa kita ini ialah budaya feodal. Ini salah satu tantangan yang harus kita hadapi untuk membangun peradaban masa depan. Itu Inggris bentuk kerajaan negaranya itu, tapi perilaku politiknya republik. Maka waktu di Melbourne tempoh hari saya kasih kuliah umum, saya bilang kalian ini bagian dari kerajaan, tapi perilakunya sudah republik, sehingga mudah bagi anda ini mau berubah jadi republik. Tepuk tangan, karena di sana ada isu mau berubah jadi republik. Pada seneng semua. Tapi Indonesia nggak begitu, saya bilang. Indonesia ini republik, tapi kelakuannya kerajaan. Oke? Sebagai kaum intelektual kita harus objektif melihat ini sebagai fenomena nasional, lokal nasional. Itu yang menjelaskan semua partai mengalami pembiruan darah. Bukan cuma satu, semuanya. Semuanya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan partai A, partai B. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus melihat ini sebagai fenomena ya, yang harus dicarikan solusi jangka panjangnya. Gitu. Jadi jangan saling menyalahkan. Gitu kan? Nah, kan feodal semua ini. Kalau bicara harus punya komitmen untuk membangun peradaban bangsa, melakukan modernisasi, gitu kan? Termasuk modernisasi budaya politik. Ini soal serius, gitu loh. Nah, kalau budaya politik kita sudah dewasa, sudah modern, gitu kan? Di podium. Contoh, Obama kampanye untuk Hillary kalah. Artinya presiden yang sedang menjawab itu gak berpengaruh lagi, gitu loh. Nah, karena budaya feodalnya sudah tidak berpengaruh. Yang kedua, institusi politiknya sudah kuat. Nah, kita ini budaya politiknya masih feodal, the quality of the institution, political institution, social and economic institutionnya masih lemah, gitu loh, masih tergantung figur. Ini problem kita. Sekarang kita menghadapi problem ya, kualitas institusi bernegara, berbangsa yang harus kita benahi. Jimli Asidiki, Ketua MKMK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, akhirnya harus tegas bersuara. Dia mengatakan bahwa persoalan utama di negara Republik Indonesia ini adalah budaya feodal, di mana Indonesia ini adalah republik, tetapi perilaku politiknya adalah kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam cuplikan video tadi, kita menyimak dan mendengarkan bersama-sama bagaimana sebuah pernyataan tegas yang dilontarkan oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki
terkait dengan pergumulan atau polemik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi saat ini. Dan besok tanggal 7 November 2023 kita pun akan mendengarkan bersama-sama bagaimana keputusan yang akan diambil oleh Jimli Asidiki selaku Ketua MK bersama kawan-kawannya dalam menyelesaikan persoalan polemik Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi perbincangan khusus di media sosial maupun di media-media lainnya terkait lolosnya Gibran ini menjadi calon wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam cuplikan video tadi, Jimli Asidiki menjelaskan bagaimana mekanisme atau perilaku politik yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau saya tidak salah kutip, beliau mengatakan bahwa di negara Republik Indonesia ini perilaku politiknya masih feodal. Sementara kita mengetahui bahwa budaya perilaku feodal ini biasanya terjadi di negara kerajaan, misalnya di Inggris. Sehingga sudah seringkali saya sampaikan bahwa ketika kita berbicara soal politik dinasti, itu memang tidak tepat ketika kita berbicara di negara republik seperti Indonesia ini. Karena budaya politik dinasti itu biasanya terjadi di negara kerajaan, misalnya di Korea ataupun di Inggris. Karena kekuasaan yang mereka peroleh itu secara turun-temurun. Berbeda dengan kita di Indonesia. Kita ini adalah negara kerajaan dan siapa yang mau berkuasa itu dipilih oleh rakyat. Sekali lagi saya ulangi bahwa kita di Indonesia ini adalah negara republik, di mana siapa yang mau berkuasa, dia akan dipilih oleh rakyat. Saudara, dalam beberapa menit ke depan, saya ingin menghadirkan cuplikan-cuplikan video terkait dengan Bapak Prabowo Subianto. Saya rasa sudah cukup lama saya tidak pernah membicarakan soal siapa sih Bapak Prabowo Subianto dan juga tidak pernah menampilkan cuplikan-cuplikan video yang terkait dengan Bapak Prabowo Subianto. Dan saya pikir mungkin ini adalah waktu yang tepat, setidaknya saya bisa menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan Bapak Prabowo Subianto agar pemirsa sekalian bisa sama-sama kita mempelajari dan mungkin ada hal-hal penting yang perlu kita refleksi kembali, yang perlu kita telusuri siapa itu Prabowo Subianto yang sesungguhnya dan rekam jejak dari seorang Prabowo Subianto itu seperti apa. Ini adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa mengedukasi kita semua agar ke depan atau lebih tepatnya di pemilu 2024 nanti kita tidak menyesal ketika kita misalnya sudah memilih Prabowo Subianto, ternyata kita mengetahui bahwa latar belakang atau rekam jejak dari seorang Prabowo Subianto kurang berkenan di hati kita masing-masing. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Kalau Anda minta saya refleksi, saya ingin melihat sebelum saya meninggal, Indonesia menjadi negara bermartabat, negara terhormat. Saya ingin lihat tidak ada kemiskinan di Republik Indonesia. Saya ingin lihat anak-anak Indonesia kuat, gembira, senyum, orang tuanya gembira. Itu, Mbak Nana, itu yang mendorong saya. Kalau Anda minta refleksi saya tidak mau bangsa saya dihina terus. Saya ingin bangsa saya terhormat, berdiri di atas kaki sendiri. Bergabungnya Prabowo dalam kabinet Jokowi diikuti partai-partai lain. Koalisi tanpa syarat yang dibentuk Jokowi membuat ia leluasa merangkul dan memiting lawan politiknya. Partai-partai yang haus kekuasaan kemudian berlomba melayani keinginan Jokowi memereteli dan melumpuhkan lembaga-lembaga pengontrol kekuasaan.
Partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat setuju ketika Jokowi mengebiri Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai-partai membiarkan Mahkamah Konstitusi dikuasai Jokowi melalui pernikahan adiknya dengan Ketua MK, Anwar Usman. Jokowi bahkan terang-terangan memakai lembaga hukum menggebuk lawan politik yang tak sejalan dan mencegah sekutu itu membelot. Penelusuran majalah ini menemukan dukungan Golkar terhadap Gibran Rakabuming Raka terjadi karena Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, tersandera kasus korupsi minyak goreng dan dugaan penyalahgunaan subsidi dana sawit. Penyelidikan Kejaksaan Agung membuat Golkar sukarela menjadi kendaraan Gibran sebagai calon wakil presiden meski ia kader PDI Perjuangan. Ketika kekuasaan tak punya kontrol, presiden seperti Jokowi bisa sesuka hati membuat kebijakan betapapun membahayakan Indonesia. Jokowi membutuhkan presiden setelah 2024 yang melindunginya dari konsekuensi hukum. Menempatkan anak keturunannya sebagai calon wakil presiden adalah wujud paranoia dan ketidakpercayaan diri Jokowi. Sesuatu yang personal tetapi secara fundamental merusak demokrasi. Kalau soal Majelis Kehormatan MK tidak usah tanya, tunggu aja nanti putusannya hari Selasa. Dan sengaja kita buat agak ya biar semua dak-dikduk. Nah, nanti putusannya itu yang memberi kepastian untuk ya kompetisi sehat menuju 2024. Nah, itu saudara-saudara sekalian, kita sekarang sedang menghadapi ya kan pertarungan nih. Ya kan, nah, kita mesti hati-hati. Ini iblisnya banyak. Itu loh. Banyak iblisnya itu menggoda kita, ya kan? Ya, iblisnya ada 3 macam. Ada iblis seksualita, ada iblis harta, tapi yang paling gawat tuh iblis tahta. Kalau iblis seksualita mainnya diam-diam, sembunyi-sembunyi. Tapi kalau iblis itu kekayaan, harta, waduh mulai ribut. Tapi yang paling ribut adalah iblis tahta. Nah, oleh karena itu mari kita ya kembali ke nurani dan kembali ke akal sehat untuk menuntun hidup kita, menuntun umat kita, menuntun warga bangsa kita ke arah yang benar. Itulah tugas kaum intelektual. Pak Prabowo, ketika berkali-kali maju itu dijadikan olok-olokan oleh lawan politik Anda. Disebut Prabowo Subianto itu terlalu ambisius, berkali-kali kalah tapi nekat maju terus. Anda terganggu tidak dengan itu, Pak? Enggak. Tidak terganggu. Apa ya? Pengalaman saya ya, diolok-olok itu kan nggak sakit. Begini ya, kita bersyukur kita hidup dengan baik ya. Kita bersyukur pemberian Tuhan. Diolok, dihina, dihujat, difitnah. Saya benar-benar, saya itu bukan, kadang-kadang kita, ya istilahnya siapa sih yang suka diolok, siapa, tapi sudahlah, itu benar nggak? Ada hal-hal lebih penting di dunia ini, di hidup ini, ya. Rakyat kita banyak menderita lebih daripada sekedar saya disakiti, saya Jadi saya ingin berpikir sisa hidup saya ingin berbuat yang baik, itu saja. Ya, jadi orang mau hina, mau olok-olok, ya monggo silakan. Benar nggak? Saya tidak mau jawab, saya tidak mau layani, dan saya tidak mau balas. Biar aja, benar nggak? Tapi bahwa olokannya itu berkali-kali maju tapi tetap ngotot terus, itu adakah penjelasan dari kenapa Anda tetap terus mencoba walaupun kalah berkali-kali? Jadi orang yang seperti itu tidak paham artinya seorang pendekar, tidak paham seorang pejuang. Pernah Anda berpikir, pernahkah Anda bayangkan ya
Jenderal Sudirman di rumah sakit paru-paru 1 waktu diserang oleh Belanda, diperintahkan oleh presiden, kamu istirahat kalau kamu sakit. Dia berdiri dengan paru-paru 1, dia naik gunung, dia bergerilya, dan dia tahu kemungkinan dia mati. Anda bertanya kenapa? Anda bertanya nggak kenapa Pak Dirman begitu? Anda tanya kenapa Yosudarso menghadapi kapal perang yang begitu lebih kuat Belanda, dia tidak mau balik, dia tidak mau lari, dia tidak mau menyelamatkan diri. Dia bisa lompat dari kapal, dia selamat. Semua anak buahnya suruh keluar, dia tetap sampai tenggelam. Anda bertanya, kenapa Yosudarso mau begitu? Jangankan kalah, gugur. Anda pernah bertanya, I Gusti Ngurah Rai dikepung oleh Belanda, peluru habis, dengan 1 batalion dia, kalau tidak salah 249 anak buahnya, saya lupa persis angkanya, 250 atau dikepung oleh Belanda. Belanda ngirim ultimatum, kalau Anda menyerah, Anda selamat. Dia dan seluruh anak buahnya habis peluru, pasang sangkur, angkat pedang, menyerbu. Ini Anda bertanya, kalau menyerah Anda hidup? Saya tidak menyerah. Anda paham? Jadi psikologi, saya tidak paham kenapa yang tanya, tapi yang tanya itu nggak paham menurut saya. Apa aja dituduh, ya kan? Saya diminta bergabung sama Pak Jokowi, dan saya bergabung karena rasa cinta saya kepada negara dan bangsa Indonesia. Pak Jokowi mengajak saya juga karena beliau memikirkan kepentingan bangsa dan negara, saudara-saudara. Sehingga saya beritahu kepada semua yang mau dengar di sekitar saya, dalam kita mengabdi kepada negara dan bangsa, tidak ada tempat untuk perasaan pribadi, tidak ada tempat untuk ego, tidak ada tempat untuk suka dan tidak suka. Yang ada harus keinginan berbakti dan mengabdi kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Hanya itu. Kalau emang Prabowo itu baik, udah dari dulu kita milih Prabowo. Kita nggak bakalan milih Jokowi sampai 2 kali. Bener nggak? Itu udah logika. Apakah karena ada Gibran yang jadi cawapres, terus Prabowo langsung dianggap jadi juru selamat untuk Indonesia dan rekam jejaknya mendadak hilang? Yang bakalan jadi presiden itu Prabowo, bukan Gibran. Gibran itu cuma cawapres. Kalaupun seandainya mereka menang, yang ngatur dan yang punya kuasa itu Prabowo yang jadi presiden, bukan wakil presidennya. Jelas-jelas dulu kita sengaja menghalangi dia jadi presiden, kok sekarang malah mau dikasih karpet merah untuk jadi presiden? Kalau dibilang otaknya pada konslet, ya itu bener. Kan namanya aja pilpres, pemilihan presiden, bukan pilwapres. Kalau elu bilangnya, gue cuma ngedukung Gibran, bukan Prabowo. Pas elu nyoblos mukanya Gibran, itu namanya elu ngasih suara buat Prabowo jadi presiden. Kenapa logika lu jadi cacat semua gara-gara ada Gibran di kubu Prabowo? Lagian, masa 2024 lu ngedorong pemuda berprestasi jadi ban serepnya orang tua yang haus kekuasaan? Sakit lu, sob. Ada analisa yang mengatakan bahwa kalau sampai nanti 2 putaran antara Ganjar dengan Prabowo, maka Ganjar akan kalah. Dan saya kira itu memang situasi yang mungkin sangat besar kemungkinan terjadi, bahwa Ganjar akan susah untuk bisa menang di putaran kedua dengan Prabowo. Karena pendukung Jokowi hanya ikut dengan kemana Jokowi menunjukkan telunjuknya, yaitu ke Prabowo, dan semua jelas sekali dengan Gibran jadi wapresnya Prabowo, meskipun dengan cara-cara yang tanda kutip
menurut saya menjijikkan ya, harus melanggar menabrak konstitusi demi melanggengkan Gibran menjadi cawapres. Semua orang tahu seperti itu, dan sekarang MK lagi jalan untuk menyidangkan proses sidang MK yang sangat menjijikkan menurut saya, hanya demi seorang Gibran harus seperti itu. Tapi ya udah, inilah kemungkinan hal-hal yang harus kita terima untuk tahun depan kalau memang itu terjadi. Dan saya sebagai pendukung Jokowi ya, mungkin akan kangen melihat seorang presiden saya nanti bisa berkunjung ke lapangan, bisa menemui rakyat, bisa mengecek pekerjaan secara langsung, ya, humble, kemudian terus tidak emosional, ya, sabar gitu ya. Dan saya kira nanti kalau itu Prabowo menjadi presiden, hal itu tidak akan terjadi lagi. Jelas, karena memang karakter Prabowo emosional, semua orang sudah tahu, ya kan? Dari usia sudah sepuh, nggak mungkin dia berkeliling Indonesia menemui rakyat seperti Jokowi lagi, ya. Jadi saya nggak tahu dengan masa depan Indonesia ke depan, ya. Karena bagi saya milih Jokowi bukan karena sosok Jokowi, tapi cara kepemimpinan Jokowi seperti apa itu saya yang sangat suka. Dulu memilih sosok iya, tapi yang jelas setelah dia memimpin Indonesia dengan baik seperti sekarang ini, saya rindu seorang presiden yang nantinya akan sama cara memimpinnya seperti Jokowi sekarang ini. Dan itu mungkin nggak akan bisa terjadi lagi di masa depan kalau Prabowo menjadi presiden. Karena apalagi dengan anak bau kencur ya, susah sekali untuk bisa menjalankan kepemimpinannya, mengurus negara sebesar Indonesia lah. Jangan harap lah. Jadi ya sudah, inilah kemungkinan yang bisa terjadi, harus kita terima. Tapi saya tetap berharap bahwa nanti itu Ganjar dan Mahfud yang bisa melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Amin ya rabbal alamin, ya Allah, semoga itu dikabulkan. Kita hanya berharap dan berdoa dan berusaha, termasuk dengan TikTok seperti ini. Saya berusaha agar nanti kepemimpinan Jokowi bisa dilanjutkan oleh Mahfud dan Ganjar. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda minta saya refleksi, saya ingin melihat sebelum saya meninggal, Indonesia menjadi negara bermartabat, negara terhormat. Saya ingin lihat tidak ada kemiskinan di Republik Indonesia. Saya ingin lihat anak-anak Indonesia kuat, gembira, senyum, orang tuanya gembira. Itu, Mbak Nana, itu yang mendorong saya. Kalau Anda minta refleksi saya tidak mau bangsa saya dihina terus. Saya ingin bangsa saya terhormat, berdiri di atas kaki sendiri. Saya ingin melihat adik-adik saya ini semua, nanti kau pakai mobil buatan Indonesia, kau naik motor buatan Indonesia, kau pakai jam buatan Indonesia, kau pakai sabun buatan Indonesia, kau pakai parfum buatan Indonesia, kau pakai sepatu buatan Indonesia. Itu, Mbak Nana, itu yang saya cita-citakan. Terima kasih. Selesai. Prabowo Subianto bakal calon presiden Republik Indonesia. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan Bapak Prabowo Subianto. Dalam cuplikan video tadi, kita juga mendengar sedikit penjelasan dari Ketua MK atau Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang sudah dipastikan bahwa pada hari Selasa besok tanggal 7 November 2023 mereka akan mengumumkan keputusan terkait dengan Mas Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjadi cawapres dari Bapak Prabowo Subianto. Apakah Gibran akan lolos
menjadi cawapres dari Prabowo Subianto, ataukah Gibran harus gagal dan menggantikan orang lain untuk mendampingi Bapak Prabowo Subianto? Jadi kita menunggu bersama-sama, besok adalah keputusannya, dan semoga keputusan itu bisa menyenangkan hati kita semua. Apapun yang terjadi, mari kita hadapi. Lalu poin yang kedua, tadi kita mendengar ada pendukung dari Bapak Ganjar Pranowo ketika beliau menceritakan, mengeluarkan unek-uneknya, menyampaikan suara hatinya ke hadapan kita semua. Semoga saja bahwa di pemilu 2024 nanti orang yang tepat, yang layak untuk menggantikan Bapak Presiden Joko Widodo itu adalah Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Itu adalah harapan kita, karena memang jika kita berkehendak atau jika kita berkeinginan agar pemimpin ke depan, setidaknya ketika ada musibah di Papua, ada presiden sudah di sana. Ketika ada tanah longsor di NTT, tiba-tiba presiden sudah turun di sana. Orang yang gerak cepat, yang gesit, yang merakyat, ya, dari 3 capres-cawapres ini, sosok di mata saya yang tepat hanya Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Karena mereka dengan program gerak cepat itu, maka saya secara pribadi sangat yakin bahwa jika Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD terpilih di pemilu 2024 nanti, kita yang rakyat jelata tentunya masih bisa merasakan suasana pemimpin seperti Bapak Presiden Joko Widodo. Tetapi jika yang terpilih misalnya Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran, ataukah Mas Anies bersama Cak Imin, saya sih belum yakin apakah mereka akan bekerja secepat Presiden Joko Widodo, ataukah mereka punya konsep lain, dan mungkin juga mereka hanya bisa duduk manis di istana, lalu mereka mengutus para menterinya untuk turun ke masyarakat. Tetapi saya berharap bahwa sosok pemimpin yang baik itu adalah sosok pemimpin yang bukan menjadi penguasa, tetapi menjadi pelayan. Karena ketika dia bisa menempatkan dirinya sebagai pelayan, maka apapun yang disuarakan oleh rakyat pasti akan masuk ke telinganya, dan keputusan itu langsung dilakukan sehingga ada kepuasan yang boleh dialami oleh rakyat itu sendiri. Itu adalah harapan kita, semoga itu bisa diwujudkan di pemilu 2024 nanti. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mempelajari atau ketika kita mendengar pidato-pidato yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto ini, dari saya secara pribadi, saya melihat bahwa sifat emosional yang dimiliki oleh Bapak Prabowo Subianto ini masih sangat tinggi. Kita lihat saja dalam menjawab pertanyaan dari Najwa Shihab, ataupun ketika dia berpidato, dari gestur tubuhnya, dari nada suaranya, kita bisa merasakan bahwa sifat emosional dalam menyampaikan sesuatu itu sungguh sangat tinggi. Saya teringat kembali pada Pilpres 2019 lalu, itu ada video yang viral di media sosial, yang beredar di media sosial, di mana saat kampanye Prabowo Subianto pun sampai menggebrak-gebrak meja. Itu adalah ciri khas dari orang yang temperamen, orang yang susah untuk kontrol dirinya sendiri, sehingga dia bisa berbuat seperti itu. Dan orang-orang seperti itu menurut saya memang belum layak untuk menjadi pemimpin, karena kedewasaan dalam mengelola emosi itu memang sangat penting dan sangat dibutuhkan
karena ketika turun ke masyarakat, menemui masyarakat dengan berbagai karakter, baik itu dari petani, nelayan, buruh, maupun kaum-kaum intelektual, tentunya seorang pemimpin, dia harus mampu untuk beradaptasi, dia harus mampu untuk mengelola emosinya dengan baik. Jangan sampai mungkin ada sedikit percecokan atau ada sedikit miskomunikasi, tiba-tiba rasa emosi itu pun meluap dan itu yang berbahaya di tengah masyarakat. Semoga saja hal ini tidak terjadi. Selain itu, saya juga mau mengingatkan lagi kepada pemirsa sekalian bahwa pemilu di tahun 2024 ini tinggal menunggu waktu kurang lebih lagi 3 bulan ya. Lagi di Desember, Januari, Februari ya. Lagi 3 bulan. Saya berharap bahwa dalam waktu 3 bulan ini kita semua rakyat Indonesia, kita bisa merenungkan, bisa mempelajari rekam jejak dari semua calon pemimpin kita saat ini, agar di tanggal 14 Februari 2024 nanti kita bisa memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani kita tanpa ada paksaan dari siapapun. Kita memilih pemimpin karena kita merasa yakin kita benar-benar bahwa selama ini kita sudah mempelajari rekam jejaknya, sehingga saat kita memilih itu adalah kepuasan tersendiri bagi kita. Kalah dan menang itu barang biasa, tetapi setidaknya bahwa kita sudah memilih pribadi atau orang yang tepat untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Saya berharap para pemirsa sekalian tetap semangat, tetap berjuang untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Dan kalau saya sendiri, saya terus berjuang untuk memenangkan Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Karena secara pribadi, saya menilai bahwa sosok dari Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD adalah pribadi yang tepat, pribadi yang cepat, orang-orang yang berintegritas, pribadi yang bersih, rekam jejaknya bersih. Dan saya sangat yakin bahwa negara sebesar Indonesia ini layak dipimpin oleh seorang Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, di mana mereka punya visi dan misi yakni gerak cepat. Begitulah kira-kira. Saya Naih dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.